Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Modal Sosial. Kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Dini Juliani Tandayu, Putriana Ayu Restaningsi AR, Muhammad Taufik Hidayat. Materi pertama akan dibacakan oleh Putriana. Kepada Putriana dipersilakan. Modal sosial. A. Sejarah modal sosial. Modal sosial adalah suatu serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok masyarakat yang saling terkait, yang didasari pada nilai kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Istilah modal sosial pertama kali muncul pada tulisan L.G. Hanif 1916 dalam konteks peningkatan kondisi hidup masyarakat melalui keterlibatan masyarakat, nilai baik serta atribut-atribut sosial lain dalam tetangga. B. Definisi modal sosial. 1. Menurut Pierre Bourdieu, modal terakumulasi melalui investasi. Modal sosial diberikan kepada yang lain melalui warisan. Modal dapat memberikan keuntungan sesuai dengan kesempatan yang dimiliki oleh pemiliknya untuk mengapresiasi penempatannya. 2. Menurut James S. Collem, modal sosial bukan entitas tunggal tetapi terdiri dari aspek struktur sosial dan memfasilitas tindakan-tindakan tertentu dari aktor, apakah perorangan atau badan hukum tertentu. 3. Menurut Erdal Collin, melakukan kajian tentang apa yang ia sebut sebagai fenomena mikro dari interaksi sosial, yaitu norma dan jaringan yang sangat berpengaruh pada kehidupan organisasi sosial. 4. Menurut D. Putman menggambarkan modal sosial sebagai corak organisasi sosial seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitaskan tindakan bersama. Modal sosial sebagai yang merujuk ke dimensi institusional hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang kehidupan sosial, melainkan dengan spektur yang lebih luas sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa modal sosial adalah suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai jaringan sosial. Sejak konsepnya dicetuskan, istilah modal sosial telah digambarkan sebagai sesuatu yang telah manjur bagi semua masalah yang menimpa komunitas dan masyarakat di masa kini. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Restaningsih. C. Wujud nyata dari modal sosial. Modal sosial terkadang merupakan sesuatu yang sangat tidak real dan tampaknya sangat susah untuk sekedar dibayangkan. Makhluk apakah sosial kapital itu? Berwujud apakah dia sehingga banyak membuat orang terinspirasi oleh pentingnya kehadiran modal sosial sebagai pendukung pemberdayaan masyarakat, pendukung demokrasi, termasuk sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan good governance yang dewasa ini banyak diperbincangkan masyarakat kita. D. Hubungan sosial merupakan suatu bentuk komunikasi bersama lewat hidup berdampingan sebagai interaksi antar individu. Ini diperlukan sebab interaksi antar individu membuka kemungkinan campur tangan dan kepedulian individu terhadap individu yang lain. Bentuk ini mempunyai nilai positif karena masyarakat mempunyai keadilan sosial di lingkungannya. E. Adat dan nilai budaya lokal. Ada banyak adat dan kultur yang masih terpelihara erat dalam lingkungan kita. Budaya tersebut kita akui tidak semua bersifat demokratis. Ada juga budaya-budaya dalam masyarakat yang terkadang sangat feodal, bahkan sangat tidak demokratis.
Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat kita, banyak sekali nilai dan budaya lokal yang bisa kita junjung tinggi sebagai suatu modal yang menjunjung tinggi kebersamaan, kerjasama, dan hubungan sosial dalam masyarakat. F. Toleransi. Toleransi atau menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap orang ketika ia berada atau hidup bersama orang lain. Sikap ini juga pada akhirnya dijadikan sebagai salah satu prinsip demokrasi. Toleransi bukan berarti tidak boleh berbeda, toleransi juga bukan berarti diam tidak berpendapat. Namun toleransi bermakna sebagai penghargaan terhadap orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara serta menyadari bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai kepentingan yang berbeda. G. Kesediaan untuk mendengar. Dalam belajar demokrasi, kita sangat tidak asing dengan upaya seperti menghormati pendapat orang lain, toleransi, dan lain-lain. Namun ada satu hal yang hampir terlupakan, yaitu tentang kesediaan mendengar pendapat orang lain. Begitu juga dalam bernegara. Kearifan mendengar suara rakyat merupakan salah satu bentuk toleransi dan penghargaan negara terhadap masyarakat. Apa yang berkembang di dalam masyarakat sebagai suara rakyat haruslah ditampung, disimak, dan dipahami untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakannya. Kekuasaan yang tidak mampu lagi mendengar suara anggotanya adalah kekuasaan yang tidak lagi inspiratif dan tidak menjalankan kedaulatan rakyat. Kekuasaan seperti ini haruslah direformasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Taufik. Kejujuran merupakan salah satu hal pokok dari suatu keterbukaan atau transparansi dalam masyarakat. Kita hal ini sudah ada, dan ini sangat mendukung perkembangan masyarakat ke arah yang lebih demokratis. Karena setiap sosial seperti ini akan mensuramkan titik-titik korupsi dan manipulasi di kalangan masyarakat adat sendiri. Dimensi modal sosial. Bain dan Heights dikutip dalam Krishna dan Cedar tahun 2000 mengajukan dua dimensi modal sosial sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan alat pengukur tingkat keberadaan modal sosial. 1. Dimensi kognitif berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas, dan responsivitas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok etnik sebenarnya dimiliki dimensi kognitif dan bisa juga disebut sebagai dimensi kultural. Ini sekalipun dalam kadar yang berbeda. 2. Dimensi struktural yang berupa susunan ruang lingkup, organisasi, dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Konsep modal sosial. 3 konsep tersebut yaitu 1. Kepercayaan, trust, atau saling merupakan komponen penting dari adanya masyarakat. Masyarakat yang ada pada anggotanya tidak saling percaya, maka akan hancur. 2. Nilai value. Tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Nilai akan muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Nilai bersifat resiprokal, artinya isi nilai menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. 3. Jaringan, network, atau jaringan adalah model hubungan di antara para anggota masyarakat atau organisasi sosial. Jaringan terbentuk melalui orang yang saling mengetahui atau mengenal, saling mengingatkan, saling menginformasikan, saling bantu dalam melaksanakan atau mengatasi masalah.
Perkembangan konsep modal sosial. Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada awal abad ke-20, mengilhami seorang pendiri di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul The Rural School Community Center, Hanifan 1916-130. Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial. Ciri-ciri modal sosial. Modal sosial memiliki sifat produktif. Keberadaannya dapat memungkinkan terjadinya pencapaian tujuan-tujuan bersama. Modal sosial merupakan suatu modal yang tidak dapat mengalami proses tukar-menukar secara menyeluruh. Penukaran modal sosial hanya dapat dilakukan pada aktivitas tertentu. Nilai-nilai yang diterapkan pada berbagai bentuk modal sosial untuk mempermudah tindakan dapat merupakan tindakan sia-sia atau memberikan kerugian bagi orang lain. Selain itu, modal sosial terikat pada struktur hubungan sosial antar individu atau antar kelompok. Peranan modal sosial dalam pembangunan ekonomi. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sejumlah pakar terhadap berbagai kelompok masyarakat di beberapa negara menemukan bahwa modal sosial berperan penting dalam mencapai keberhasilan ekonomi mereka. Gittel et al. 2001-122. Studi ini memperlihatkan bagaimana modal sosial berperan dalam menjalin kerjasama antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat. Pendekatan modal sosial ini merupakan alternatif dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah yang lazimnya ditunjang dana yang berasal dari bantuan proyek yang dikelola pemerintah. Keberhasilan ini dimungkinkan karena prinsip dasar modal sosial yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan baik antara sesama warga masyarakat maupun dengan pihak pemberi bantuan. Telah dapat menggantikan jaminan berupa agunan yang merupakan peraturan standar dalam pemberian kredit bank pada umumnya. Dengan kata lain, modal sosial yang kuat merupakan agunan yang diandalkan. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya dari kelompok 12 ingin bertanya, mengapa modal sosial berperan dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah? Untuk pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazan dari kelompok 12 ingin bertanya, bagaimana mengonversi modal sosial bangsa untuk keluar dari masa sulit akibat pandemi? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan. Saya Putri Mulyani dari kelompok 12 ingin bertanya, mengapa modal sosial itu menjadi penting dalam kehidupan kita dan dalam pengembangan masyarakat? Untuk pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusama Pratama dari kelompok 12. Yang bertanya, untuk bagian toleransi merupakan salah satu kewajiban moral yang harus dilakukan setiap orang di tengah masyarakat. Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan tidak ada toleransi di tengah masyarakat, seperti masih adanya perang antar suku atau cekcok antar tetangga. Menurut kelompok penyaji, bagaimanakah cara agar rasa toleransi ini bisa terus diterapkan oleh masyarakat? Baiklah teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Putriana. Kepada Putriana kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wan Bella.
Yang pertanyaannya adalah, mengapa modal sosial berperan dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah? Karena modal sosial memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kerjasama dan kepercayaan yang tumbuh antar pelaku dalam perusahaan, pasar, dan negara. Kerjasama dan kepercayaan tersebut memfasilitasi aliran informasi yang simetris sehingga biaya transaksi dapat ditiadakan. Bagaimana Wan Bella dengan jawaban yang saya berikan, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fazlan. Bagaimana mengonversi modal sosial bangsa untuk keluar dari masa sulit akibat pandemi? Menghadapi masa pandemi saat ini, kepemimpinan kembali diuji sekaligus arah dan visi Indonesia ke depan. Di sisi lain, modal sosial yang besar dapat menjadi bekal bagi Indonesia dalam menghadapi gelombang tantangan. Rasa saling percaya, kuatnya jaringan sosial, dan hubungan baik antar masyarakat menjadi modal sosial penopang perjalanan bangsa selama ini. Di sisi lain, kepemimpinan seseorang justru teruji ketika ia menghadapi krisis. Sebab krisis muncul tanpa direncanakan dan reaksi spontan pemimpin dalam membuat suatu keputusan sangat menentukan bagaimana krisis dapat diatasi. Belajar dari pengalaman sejarah selama 75 tahun merdeka, Indonesia mampu menghadapi krisis, baik di bidang politik maupun ekonomi. Bagaimana dengan Muhammad Fazlan? Apakah menerima jawaban dari saya? Oke, baik. Terima kasih. Baiklah, saya akan Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ayu Restaningsih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Mulyani. Mengapa modal sosial itu menjadi penting dalam kehidupan kita dan dalam pengembangan masyarakat? Pembangunan manusia dan sosial diketahui bahwa modal sosial dapat meningkatkan kesadaran individu tentang banyaknya peluang yang dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya kemampuan untuk menyelesaikan kompleksitas berbagai permasalahan bersama, mendorong perubahan yang cepat di dalam masyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup, dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Apakah Putri Mulyani dapat menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Muhammad Taufik. Kepada Muhammad Taufik, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bosa. Jawabannya adalah dengan cara tindakan yang mewujudkan sikap toleransi dalam keagamaan, suku, dan ras antara lain. Bersikap dan berperilaku baik pada siapapun tanpa membedakan suku dan rasnya. Selalu menghargai dan menghormati sesama manusia, menganggap semua itu saling bersaudara. Apakah Bosa menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.